Pengelolaan sampah di lingkungan SMA Negeri 7 Denpasar. Sampah merupakan sisa kegiatan manusia yang sudah tidak digunakan dan dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik berasal dari bahan yang mudah terurai secara alami, seperti daun, ranting, dan sisa makanan. Sementara itu, sampah anorganik berasal dari bahan yang sulit terurai, seperti plastik, kaca, logam, dan styrofoam. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, penurunan kenyamanan, serta berkurangnya keindahan lingkungan sekolah. Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan budaya peduli lingkungan, SMA Negeri 7 Denpasar memiliki berbagai program untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Untuk mengetahui kondisi pengelolaan sampah yang dilakukan di sekolah tersebut, dilaksanakan kegiatan observasi selama 5 hari berturut-turut pada jam istirahat dan setelah kegiatan pembelajaran berakhir. Berdasarkan hasil observasi, sampah ditemukan di hampir seluruh area sekolah, terutama di kantin, taman, lapangan olahraga, area parkir, dan sekitar ruang kelas. Jenis sampah yang paling banyak ditemukan adalah sampah plastik berupa botol minuman, gelas plastik, sedotan, bungkus makanan ringan, kantong plastik, dan kemasan minuman sekali pakai. Selain itu, ditemukan pula sampah organik berupa daun kering, ranting pohon, rumput hasil pemangkasan, serta sisa makanan dari kantin sekolah. Dari seluruh lokasi pengamatan, kantin menjadi area yang menghasilkan sampah paling banyak. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas jual beli makanan dan minuman selama jam istirahat. Banyak murid membeli makanan kemasan yang menghasilkan limbah plastik dalam jumlah cukup besar. Selain kantin, area taman juga menghasilkan sampah yang cukup banyak karena terdapat pohon-pohon besar yang secara rutin menggugurkan daun. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rata-rata sampah yang dihasilkan sekolah mencapai sekitar 18 kg setiap hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 11,7 kg atau 65% merupakan sampah anorganik, sedangkan sekitar 6,3 kg atau 35% merupakan sampah organik. Data ini menunjukkan bahwa penggunaan produk sekali pakai masih cukup tinggi di lingkungan sekolah. Berdasarkan lokasi pengamatan, kantin menghasilkan sekitar 8 kg sampah per hari atau 44% dari total sampah yang terkumpul. Area sekitar kelas menghasilkan sekitar 6 kg sampah per hari, sedangkan taman menghasilkan sekitar 4 kg sampah per hari. Temuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas warga sekolah memiliki pengaruh besar terhadap jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari. Meskipun sarana pengelolaan sampah telah tersedia, hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan. Beberapa murid masih membuang sampah tidak sesuai dengan jenisnya. Botol plastik masih ditemukan di tempat sampah organik, sedangkan sisa makanan masih ditemukan di tempat sampah anorganik. Selain itu, pada jam istirahat ditemukan beberapa sampah plastik yang tercecer di sekitar kantin dan lapangan sekolah. Berdasarkan wawancara singkat dengan petugas kebersihan, jumlah sampah cenderung meningkat ketika sekolah mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak peserta. Pada saat perlombaan antar kelas, pentas seni, atau peringatan Hari Besar Nasional, jumlah sampah dapat meningkat hingga sekitar 25 kg per hari. Kenaikan tersebut terutama berasal dari kemasan makanan dan minuman sekali pakai. Selain mengamati jumlah sampah, observasi juga dilakukan terhadap ketersediaan sarana pengelolaan sampah di sekolah. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sekolah memiliki 24 tempat sampah yang tersebar di berbagai titik strategis. Tempat sampah tersebut terdiri atas 12 tempat sampah organik dan 12 tempat sampah anorganik. Seluruh tempat sampah diberi warna dan label yang berbeda untuk memudahkan proses pemilahan. Di samping itu, sekolah memiliki 3 orang petugas kebersihan yang bertugas mengumpulkan dan mengangkut sampah setiap hari. Sampah organik yang terkumpul sebagian dimanfaatkan untuk pembuatan kompos sederhana, sedangkan sampah anorganik dikumpulkan untuk disalurkan kepada bank sampah yang bekerja sama dengan sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di SMA Negeri 7 Denpasar telah berjalan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh ketersediaan sarana berupa 24 tempat sampah terpilah, keberadaan petugas kebersihan, kegiatan Jumat bersih, serta kerjasama dengan bank sampah. Namun, masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti tingginya jumlah sampah plastik dan rendahnya kesadaran sebagian murid dalam memilah sampah sesuai jenisnya. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif seluruh warga sekolah untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Dengan pengelolaan sampah yang baik dan kesadaran bersama, lingkungan sekolah dapat menjadi lebih bersih, sehat, nyaman, serta mendukung proses pembelajaran secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
Sekolah secara rutin melaksanakan berbagai program kebersihan lingkungan. Salah satu program yang dilakukan adalah kegiatan Jumat Bersih yang melibatkan seluruh warga sekolah. Selain itu, setiap kelas memiliki jadwal piket harian untuk menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekitar. Sekolah juga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pemilahan sampah melalui poster, papan informasi, dan kegiatan edukasi lingkungan. Dalam beberapa kegiatan, murid diajak memanfaatkan sampah anorganik menjadi produk kerajinan sederhana yang memiliki nilai guna. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab warga sekolah terhadap pengelolaan sampah.